Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ibu kembalikan membawa materi mengenai akuntansi perusahaan jasa, di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian akuntansi dan bagi-bagiannya. Ya, nah yang sekarang itu kita membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini ada prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contohnya, dari bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, ataukah modal. Nah, yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Keempat, menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya, kalian harus sudah menguasai cara menentukan debit kredit dalam satu akun. Yang kelima, itu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi jurnal dalam akuntansi. Yang pertama itu ada fungsi historis, di mana fungsi historis ini adalah sebagai pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, itu ada fungsi pencatatan, di mana fungsi pencatatan ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan itu harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum, agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Nah, selanjutnya ada fungsi analisis. Fungsi analisis ini adalah pencatatan dalam jurnal yang merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan atau pengkreditan beserta jumlahnya. Yang keempat ada fungsi instruksi. Fungsi instruksi adalah catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebagai dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum ini berfungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Nah, yang terakhir ada fungsi informatif, di mana fungsi informatif ini adalah sebagai catatan dalam jurnal, memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada manfaat pencatatan jurnal. 1. Itu manfaatnya untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya, seperti adanya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan dan mengetahui jumlah yang didebet atau yang dikredit tetap seimbang. Yang kedua, sebagai referensi terhadap suatu jumlah telah diposting ke buku besar, di mana jurnal umum ini juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu
perusahaan. Nah, adapun dia mekanisme debit kreditnya, yang pertama itu ada akun yang namanya harta. Apabila ia bertambah, itu diletakkan di debit, dan apabila ia berkurang, itu diletakkan di kredit. Yang kedua ada akun hutang. Akun hutang apabila ia bertambah, itu diletakkan di kredit. Apabila ia berkurang, itu diletakkan di debit. Yang ketiga, ada akun modal. Akun modal apabila ia bertambah, itu diletakkan di kredit. Apabila ia berkurang, itu diletakkan di debit. Yang keempat, ada akun pendapatan. Di mana kalau akun pendapatan apabila ia bertambah, itu diletakkan di kredit. Dan apabila ia berkurang, itu diletakkan di debit. Yang terakhir, ada akun beban. Nah, kalau akun beban ini, kalau ia bertambah, itu diletakkan di debit, dan kalau dia berkurang, itu diletakkan di kredit. Berarti di sini dapat kita simpulkan kalau akun harta dengan beban itu sama peletakannya. Apabila bertambah, itu diletakkan di debit, dan apabila berkurang, itu diletakkan di kredit. Begitu juga dengan akun hutang modal pendapatan. Sebaliknya, apabila ia bertambah, itu diletakkan di kredit, dan apabila ia berkurang, itu diletakkan di debit. Ibu harap anak-anak bisa memahami dan menghafalkan mekanisme debit kredit ini agar kita lancar mengerjakan dalam jurnal umum. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal. Nah, perhatikan. Contoh soal, tanggal 1 Maret 2010, Rina mendirikan usaha jahit dengan nama Rina Mode dengan menyetor uang sebesar 15 juta. Tanggal 1, si Rina mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Rina Mode dengan menyetor uang sebagai 15 juta rupiah. Kita buat transaksinya. Kita lihat tanggal 1, maaf ya ini Bu, salah tulis, harusnya tanggal 1 bulan 3. Nama akun kas. Tanggal 1, Rina mendirikan usaha jahit dengan nama Rina Mode dengan menyetorkan uang sebesar 15 juta. Jadi transaksinya adalah kas pada modal. Kenapa? Karena kasnya bertambah. Kas merupakan adalah harta. Nah, di mekanisme tadi kalau harta bertambah itu diletakkan di mana? Di debit. Sedangkan modal kalau bertambah itu diletakkan di kredit. Itulah dia transaksinya pada tanggal 1. Kemudian tanggal 2 di tanggal 6. Maaf, nomor yang kedua di tanggal 6. Tanggal 6 Maret 2010 dibeli peralatan jahit sebesar 2 juta secara tunai. Nah, ia membeli peralatan jahit sebesar 2 juta secara tunai, maka transaksinya adalah peralatan pada kas, di mana peralatan adalah termasuk dalam harta. Apabila harta bertambah, itu diletakkan di debit, dan apabila berkurang, itu diletakkan di kredit. Tadi di transaksinya, dia membeli peralatan sebesar 2 juta, maka peralatannya bertambah sebesar 2 juta. Kemudian kita letakkan di kredit, di debit sebesar 2 juta. Nah, setelah ia membeli peralatan, maka tentu kasnya akan berkurang. Kalau kas berkurang, itu diletakkan di kredit karena hartanya berkurang. Harta berkurang diletakkan di kredit. Maka peralatan pada kas sebesar 2 juta. Kemudian transaksi nomor 3, tanggal 7 Maret 2010 dibeli perlengkapan secara kredit senilai Rp350.000. Ingat ya, dibeli secara kredit. Maka transaksinya adalah perlengkapan pada hutang. Nah, tadi dia membeli perlengkapan sebesar 350.000. Itu kita letakkan di debit karena perlengkapan merupakan harta. Apabila harta bertambah, itu diletakkan di debit. Nah, hutang apabila bertambah, itu diletakkan di kredit. Maka kita letakkan hutang sebesar 350.000 di kredit. Transaksi nomor 4,
pada tanggal 10 Maret 2010. Diterima uang atas jasa jahit yang telah diselesaikan sebesar 500.000. Ingat ya, diterima uang atas jasa jahit yang telah diselesaikan sebesar 500.000. Berarti ini uangnya sudah ia terima ya. Maka transaksinya adalah kas pada pendapatan. Kenapa kas pada pendapatan? Karena ia menerima atas jasa yang ia berikan. Hartanya bertambah yaitu kas sebesar 500.000 kita letakkan di debit. Kemudian pendapatannya bertambah itu kita letakkan di kredit. Lihat lagi anak-anak pada mekanisme debit kreditnya. Nah, transaksi nomor 5. Tanggal 15 Maret 2010 dibayarkan tagihan listrik sebesar 100.000. Kalau dia sudah mengenai tagihan itu dikatakan dengan beban. Nah, dibayarkan beban listrik sebesar 100.000, maka jurnalnya adalah beban listrik pada kas. Kenapa? Karena tagihan listrik tadi itu apabila bertambah, beban bertambah itu diletakkan di debit, dan untuk membayarkan beban tersebut tentunya kasnya akan berkurang. Kas sama dengan harta. Apabila harta berkurang itu diletakkan di kredit. Makanya kas diletakkan pada kredit sebesar 100.000 rupiah. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak memahaminya. Apabila ada yang membingungkan ataupun yang kurang mengerti, tulis di kolom komentar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.